Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, innahu yuhibbul muhsinin. Ilahi anta maqsudi wariduka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadiri, Allah qarbun minni. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah. Kepada sahabat prarekan kaum muslim muslimat yang dicintai Allah, dengan rahmat Allah yang mana pada kesempatan penuh dengan yaitu kebahagiaan, mari meskipun di sana sini masih ada gejolak hati, masih ada gejolak daya pikir kita, namun tetap kita berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Rabbil Izzati, yang mana dengan anugerah ilah yang terpancarkan di alam jagat ini, terutama pada diri kita, nyata adalah kuasanya Allah, nyata atas kebesaran Allah, nyata atas kemuliaan Allah yang diberikan kepada semua makhluk. Untuk itu, mari kita tingkatkan dengan wa man syakruha, kita dengan bersyukur faqad qayada bi qawliha, dengan kuatkan di dalam batin sehingga kita benar-benar syukur yang penuh dengan nilai iman, syukur yang penuh dengan nilai iman kita kepada Allah Al-Haq. Postere ingkang dipun cintai kalian Allah. Kalau sudah ruang hati masuk untuk tawajuh kepada Allah, roh kita menghadap kepada Allah, mudah-mudahan semakin lama kita dapat dipastikan yaitu umur kita semakin tua. Semakin lama, benarkah kita ada nilai di hadapan Tuhan? Benarkah ubudiyah kita diterima oleh Tuhan? Ini yang jadi pikiran kita. Ini yang jadi pijakan kita untuk berlomba-lomba fastabil khairat, berlomba-lomba untuk menuju kepada Allah yang hak. Begitu besar karunia ya Allah yang Kau berikan, begitu indahnya ya Allah. Namun kita setuju kadang-kadang ngentengaken. Kita kadang-kadang tidak mempedulikan rahmatnya Allah, sukar untuk bersyukur. Diberikan karunia sedikit masih di dalam hati ada gejolak, masih berontak. Tetapi bila mana kita masih begitu, mari kita bangkitkan, kita bersihkan dengan tubu ilallah, yaitu tobat kepada Allah. Bagi siapa yang tobat kepada Allah, niscaya dengan pengakuan yang dalam, daya syukur kita kurang, hanya ucapan yang bersyukur di dalam hati tidak bersyukur, maka dengan tobat yang sebenar-benarnya, niscaya mudah-mudahan ke depan kita ada nilai di hadapan Tuhan, yaitu Allah Rabbil Izzat. Para sederek ingkang dipun rahmati kalian Gusti Allah, ampun sampai kula kali panjenengan tebih, ampun sampai kula kali panjenengan inggih punika terbebani sesuatu daripada selain Tuhan kita, yaitu Allah, yang menyebabkan kita jauh, yang menyebabkan kita tidak mengenal kebenaran diri sendiri, sehingga terbengkelai iman kita. Iman kita terperosok karena nafsu yang selalu menggoda pada diri kita, jauh untuk ada nilai di hadapan Tuhan. Sampai kapan kalau kita mulai tidak sekarang untuk memperbaiki nilai hati, rasa kita di hadapan Allah, bila mana tidak ada kemesraan, bila mana tidak ada suatu keindahan, bila mana tidak ada suatu kecintaan di hadapan Allah, niscaya iman kita masih
Belum. Maka dari itu, kaum muslimin muslimat, para sahabat, para rekan pecinta Allah dan Rasulullah, mari yang lalu biar berlalu, kita tatap masa depan. Anak-anak bangsa begitu ramai, semakin canggih zamannya, alat telekomunikasi begitu. Bila mana kita tidak kontrol, bila mana kita tidak mengawasi anak-anak kita, putra-putri kita tentu akan jauh dengan iman. Yang dekat adalah urusan selain daripada Allah, yaitu wamal khairu dunya illa matal ghurur, terbebani dengan urusan dunia. Ini yang menyebabkan hati kita, yaitu dulma, yang menyebabkan yaitu hati kita tidak mau bertawajuh kepada Allah, tidak mau melakukan ubudiyah, tidak mau ada peningkatan iman dan cinta kepada Allah. Persederek ingkang dirahmati Allah, Allah inggih menika wonten, ada Allah. Bagi orang-orang yang beriman tentunya ingin berjumpa kepada Allah, yaitu bagaimana supaya kita ada nilai di hadapan Tuhan. Ala innahum fil miryati min liqa'i rabbihim. Ingatlah, sesungguhnya mereka fil miryati min liqa'i rabbihim, yang masih ada keraguan min liqa'i rabbihim, untuk berjumpa kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah terbebani pikirannya, yaitu ada selain daripada Tuhan, di hatinya juga begitu, rasanya tidak enak ubudiyah ini, niscaya dapat dipastikan ada keraguan untuk bertemu sama Tuhannya. Padahal ala innahu bisyai'in muhit, padahal Allah sendiri selalu meliputi pada diri kita. Di mana seorang hamba melangkah, di mana seorang hamba mendengar, di mana seorang hamba berbicara, di mana seorang hamba berpikir, tentunya semuanya itu dipantau, diawasi, yaitu oleh Tuhan kita Al-Haq, yaitu Allah. Persederek ingkang diripun rahmati Allah. Dengan demikian, bagaimana nilai iman kita kalau tidak mulai sekarang kita bangkitkan, ya, dengan terpuruknya iman, terpuruknya cinta kepada Allah. Mari kita dahulukan Allah, jangan sampai mendahulukan yang lain. Yang sering saya sampaikan, kubur dengan rapat-rapat, kubur dengan sedalam-dalamnya. Apa itu status kita? Yang bisa menghantui selain daripada Allah tadi ada lagi, yaitu pengakuan-pengakuan yang ada pada diri kita, yang bisa membuat kita dan anak-anak kita, yaitu jauh dari iman, jauh dari cinta, tentunya tidak mau ingat, tentunya tidak mau ubudiyah yang sebaik-baiknya. Bagaimana untuk menjumpai menjadi anak-anak yang baik? Tentunya mari kita raih, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian indallahi, di hadapan Tuhannya, yaitu atqakum, takwa kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sederek sedaya ingkang minuya, pecinta Allah dan Rasulullah. Dengan demikian, maka tentunya kita harus mampu bagaimana supaya kita faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa sama Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka beramallah dengan amal yang baik. Bagaimana untuk mencari, untuk meningkatkan falyamal amalan sholihan? Tentunya yaitu akan tertanam suatu kaulan karimah, ucapan yang baik. Untuk menemui Allah, mari kita tanamkan, yaitu suatu kaulan karimah, ucapan yang baik kepada anak-anak kita. Tentunya kalau sudah amal-amal yang baik itu akan tampak untuk berjumpa dengan Tuhannya. Adab kita terhadap orang lain, menghargai, menyenangkan kepada orang lain, bila berbicara disenangi orang-orang lain, dan tidak mau mencari kesalahan orang. Ini adalah tanaman-tanaman kita untuk supaya liqah kita kepada Allah. Persederek ingkang dipun cintai kan Allah. Dengan demikian, kalau kita sudah ke sana, tentunya yaitu perlu ada suatu kebanggaan dari kita. Kalau kita punya iman, kalau kita punya cinta kepada Allah,
Maka dari itu kita kembangkan, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Persahabat, di mana kalian berada, di seluruh pelosok desa yang memperhatikan dan mendengarkan daripada yaitu kali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya sendiri dan kepada keluarga serta kepada kita semuanya. Mari kita berintrospeksi, muhasabah, bagaimana benarkah kita ini ada nilai di hadapan Tuhan? Benarkah kita ini tentang kecintaan kita benar menurut ukuran Allah? Ini yang jadi pijakan kita supaya kita tidak di dalam hati ego, kayaknya benar pandangan masyarakat, kayaknya benar pandangan orang lain, tapi di hadapan Allah kita tidak mampu untuk membacanya. Hanya Allah yang tahu. Inna wa khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Dia, Inna wa sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, mengetahui apa yang kita perlakukan, apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak indah, Allah tahu. Ketika kita melakukan sesuatu yang indah, Allah tahu. Lari kemana kita? Kaum muslim-muslimat yang dicintai Allah. Untuk itu, mari kita tingkatkan supaya kita indah, tidak tergoda selain daripada Allah. Kita supaya tidak tergoda, maka tancapkan di dalam hati, yaitu dzikir asrar. Dengan dzikir sirrul asrar yang berada di dalam hati, tidak usah diucap dengan kata-kata tidak, yaitu ketika kita membaca la ilaha illallah, dzikir sirrul asrarnya kita gunakan sebaik-baiknya. Ketika kita mengucapkan Allah, dzikir sirrul asrarnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan di hadapan Allah. Ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita mengucap, ketika zikir Allah, kita pergunakan zikir sirrul asrar yang membuat kita yaitu mengarah kenikmatan hati untuk tawajuh kepada Allah. Itulah zikir sirrul asrar, yaitu ada suatu kedekatan yang mendalam seorang hamba bila mana menggunakan zikir sirrul asrar. Karena ada kedekatan, karena ditunggu oleh Allah atas kehadiran kita bila mana kita beristiqomah melakukan zikir sirrul asrar. Ketika kita membaca la ilaha illallah, ketika kita membaca Allah, ketika kita membaca Allah, kita gunakan zikir sirrul asrar, insya Allah kula kali panjenengan ada nilai di hadapan Tuhan. Terus derek ingkang minulya, tentu kita dengan zikir sirrul asrar membuat diri kita tidak ada satu keraguan, tidak ada larubafi, tidak ada keraguan sing wonten ing mantepe ati, dedeke ati, mancepe ati. Dauqiyah kita, rasa kita tentang Allah nikmat untuk menuju kepada ahadiyah, untuk menuju nggih punika ahadiyah. Niscaya kita mboten wonten pengakuan yen kula kaliyan zikir dhateng Allah. Tidak, yang ada inggih punika af'alipun Gusti Allah. Boten wonten keraguan, sing wonten kemantepan. Para sedherek ingkang minulya, ingkang dipun rahmatiken Allah, maka bakal timbul suatu kecintaan dengan istiqomah la ilaha illallah teng ati, ngrasakake mripate merem nggih, merem mripate pun rasakake dzikir asal inggih dipun mainaken la ilaha illallah, main teng lebet niku. Ketika membaca Allah, dzikir asal sirrul asrar dipun mainaken, dipun gunakaken dzikir asal tambah enteng, tambah nikmat cintai teng Allah. Ketika kita membaca Allah, dipun mainaken dzikir sirrul asraripun sing wonten inggih punika inggih punika nyatani uripipun Gusti Allah. Allah inggih punika ketika
nafas mutlak niku qaibul wujud nalikane medal Allah inggih punika wahdatul wujud. Persedih hu inggih punika urip Allah teng ati. Kadang-kadang kula kali panjenengan ngaku-ngaku urip. Kadang-kadang kula kali panjenengan boten ngreken, boten saged ngrasakaken kehadiranipun Allah. Monggo salajengipun hu inggih punika bimakna napa? Wujude Gusti Allah. Maca hu punika